mengambil film horor pertama ini apa sih? Misteri horor. Alasannya mungkin pengen mencoba satu hal yang baru. Dan kebetulan skripnya sangat luar biasa. Bersama Palari Film, sutradaranya juga udah lama banget aku pengen ajak kerjasama. Plus ada Teh Happy juga yang energinya sangat luar biasa. Pengen banget main sama Teh Happy juga dari dulu. Jadi nggak ada alasan buat nggak. Setelah proses syuting mungkin ada efek yang dirasa nggak Kak Putri? Jadi tambah takut ya sama setan. Oh nggak mau jadi itu. Tapi yang menakutkan itu seperti apa sih sebetulnya? Iya, aku sangat penakut. Apa karena alasan itu akhirnya lama nggak ngambil film horor gitu? Enggak sih, sebenarnya aku tuh dari dulu pengen banget main film horor, tapi menunggu momen yang tepat, menunggu skrip yang tepat, menunggu sutradara yang tepat, dan PH yang tepat. Kebetulan Tebusan Dosa datang, dan core dari inti cerita Tebusan Dosa adalah drama dan penuh dengan teka-teki. Jadi aku pengen ya udah ini deh film horor misteri pertama aku. Kan tapi jadi challenging nggak sih berhubung Parno juga gitu, makin challenging nggak atau gimana yang sulit? Sangat gitu, karena aku sangat penakut, terus di set juga bertemu dengan vibes-nya juga sangat mencekam. Kita syutingnya di Magelang, terus juga harus berakting dengan beberapa sosok yang menurut aku sangat menyeramkan. Dari sisi cerita juga sangat menyeramkan, jadi sangat tertantang. Kalau Mbak Happy sendiri ada nggak efek yang dirasa setelah syuting? Satu, saya jadi suka sama Magelang. Kota itu jadi punya banyak kenangan ya buat saya. Terus udah gitu apa ya, saya lebih kayak manusia lebih menyeramkan juga ya dari hantu itu juga ada. Terus juga ada proses hal yang membuat aku kayak merasa lebih meditatif itu lebih kayak hal-hal kecil yang kadang kita suka lihat nggak penting di sekitar kita, tapi ternyata itu bisa berdampak luar biasa. Saya kayak kita kadang suka menyepelekan waktu, menyepelekan profesi kita, tapi sebetulnya banyak tanggung jawab di balik itu semua, apalagi seorang ibu. Terus juga setiap pertemuan dengan orang itu tuh ternyata ada makna di balik itu semua. Nah, teka-teki yang kayak gitu tuh di film ini tuh kayak misteri kehidupan yang nyata gitu. Kayak pertemuan Wening dengan Tilsa itu tuh kayak seolah nggak sengaja, tapi sebenarnya ada makna di balik itu semua. Jadi saya lebih meditatif, lebih mikir gitu sih, bahwa apapun dalam hidup tuh ternyata banyak alasan, ada alasan buat yang kita bahkan belum tahu. Rahasia kehidupan tuh sedalam itu gitu. Film ini tuh memberikan dampak lumayan dalam sih. Jadi saya banyak nulis diary juga gitu. Setiap habis selesai syuting saya catat pengalaman hari ini, karena ini kayak journey-nya Wening ya, dengan banyak hal. Dan itu mungkin kalau udah nonton nanti, terutama seorang ibu atau seorang manusia yang memiliki ibu akan mengerti. Seberapa persen sih karakter Wening mirip dengan karakter Mbak Happy sendiri? Berapa persen ya? Pekerja keras sih ya ada lah, ya sekitar 50% lah ada gitu. Cuman dia kadang agak lebih ceroboh ya, saya nggak mau. Ini Mbak Happy sendiri ke keluarga jadi lebih caring, lebih perhatian setelah dengan adanya itu gimana? Sebelum ini juga perhatian sih sama keluarga, sangat ya, sangat perhatian gitu. Cuman setelah ini agak, ya itu tadi, lebih banyak membaca tanda-tanda gitu. Jadi kalau ada maksudnya gini, saya tuh nggak langsung menyimpulkan. Bisa jadi jawaban ini saya salah ya gitu. Kayak teka-teki misteri kehidupan itu tuh lumayan cukup memberikan oleh-oleh besar sih dari film Tebusan Dosa ini. Kak Marino, pendalaman karakternya seperti apa sih, kan jadi podcaster ya di sini gitu? Yang pertama Hayati banget saya gitu saya. Yang pertama emang kita dikasih waktu reading yang lumayan lama. Kita di situ banyak diskusi tentang karakter, mengolah karakter seperti apa, membentuk karakter dari awal seperti apa, dan Mas Anggi Nun juga memberikan kita banyak insight karakternya.
Terus kalau untuk jadi podcaster, kebetulan aku juga suka banget nonton podcast di YouTube. Jadi suka kayaknya podcaster tuh kayak begini ya gitu. Tapi ditambah esensi otentik dari Tirta yang aku bangun bersama Mas Andri. Pengalaman syuting gak sih? Pengalaman saat syuting mungkin ada yang buat kejutan atau horor seperti apa? Nggak ada sih. Misteri sih ya, misteri dramanya kuat ya. Iya benar. Tapi mau nanya dong pengalamannya ya. Kayaknya kan dari trailer ada beberapa adegan di dalam air, mungkin ada kesulitannya sendiri atau cerita tersendiri. Nah itu dia di dalam air tuh. Saya juga berdoa sebenarnya Putri yang lebih baik dalam air ya, karena dia seperti ikan jago berenang. Saya kurang jago. Cuman ya itu tadi, saya tuh beruntung banget ya di sini tuh timnya tuh semua profesional ya, dari DP-nya ya, kameramennya, terus tim artistik, semua elemen yang terlibat di sini, sutradara, walaupun juga adegannya berat sekali ya, saya jujur harus akui ya, saya menguras fisik banget ya film ini, tapi saya tuh dipermudah oleh banyak hal teknis yang harusnya ini membahayakan tapi tidak menjadi membahayakan. Kayak adegan tenggelam, ada adegan, saya nggak bisa cerita banyak, nanti mungkin bisa nonton, tapi ada sih satu momen ya terakhir tuh saya sakit, memang udahnya masuk angin secepatnya, karena beda banget ketika airnya di Magelang itu kan dari sumber air ya, jadi ketika kita melakukan adegan-adegan yang berhubungan dengan air pun juga badan kita segar, tapi ada satu adegan yang diambil di Jakarta, mungkin airnya berbeda ya, jadi itu yang membuat kayak fisik kita tuh agak diuji banget gitu. Kak Putri tadi kan dibilang jadi makin takut ya. Mungkin jadi separno apa sih? Apa tiap mau tidur jadi kebayang-bayang atau takut dengan suasana gelap gitu? Kamu takut lihat aku ya? Takut ngeliat Bauming sebenarnya. Ada syuting kita itu berdua itu ya. Iya. Mbak Happy, ini kan Mbak Happy di situ kan kayaknya stres, aku maksudnya kayak emosinya tuh kan tense banget gitu. Iya. Terus sebagai ibu yang memang sedang mencari anaknya, Iya. setelah selesai bermain dengan tebusan dosa itu, apakah sulit atau mudah keluar dari karakter dan bagaimana caranya supaya bisa Iya. Terus saya memang sedih terus ya, sampai ada yang komentar di sosial media saya, ini bukan Happy Salma, Happy Sad. Sad Salma. Oh iya, Sad Salma bener. Sad Salma dibilang. Saya itu mencoba melayani naskah saja sih dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi saya berusaha juga membatasi diri saya pribadi dengan tokoh Wening gitu. Jadi ya karena kami bermain ya, di sini kan bermain, jadi bermain-main gitu. Saya tidak mau kehilangan diri saya yang sejati juga. Jadi memang prosesnya ketika selesai ya 1 minggu lebih beradaptasi kepada diri saya yang lepas yang lepas dari rutinitas yang intens banget, lebih ke itu sih. Tapi kalau untuk karakternya sendiri, sutradara, tim kerja itu tuh juga tidak menuntut saya untuk method acting gitu ya, atau kayak menjadi seperti itu gitu. Tidak, saya mencampur pengalaman batin saya dengan imajinasi dan dengan naskah tersebut, saya layani saja dengan baik apa arahan dari sutradara. Baik, Kak Putri, kan selalu tadi pengen menonjolkan sisi dramanya ketimbang sisi misteri atau horornya. Kira-kira apa yang dilakuin supaya film ini tuh, kalau secara poster atau judul aja kan orang tuh nanggap pertamanya adalah misteri horor. Nah, sementara baik dari filmmaker maupun aktornya tuh mungkin di post untuk ini tuh sebenarnya lebih menonjolkan drama dari ketimbang misterinya. Nggak sih, rasanya seimbang semua ya, misteri horor yang berbalut drama gitu. Biasanya kan ada horor aja dramanya, pokoknya tahu-tahu hantu aja semua gitu. Ini tuh semua ada alasan gitu, itu semua terjadi. Ada sebab akibat. Mbak Putri, aku penasaran dong, saya kan lihat karakter pemilihan karakter Mbak Putri dalam film kayak gadis keren kayak Miss Counters, ini kayak dari cewek-cewek yang apa ya, yang mandiri yang tough lah gitu. Apa sih yang biasanya menarik gitu untuk di akhirnya drone, karena itu kan kayak sangat feminin banget gitu ya, kalau aku juga yang harus ada perempuannya gitu, perlu kayak apa ya? Iya sih, kebetulan karakter-karakter yang ditawarkan ke
datang ke saya sebenarnya emang ya juga ya perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang tahu mungkin menarik kali ya gitu. Jadi sangat menarik untuk memerankan tokoh perempuan yang sangat mandiri, bekerja keras dan tahu apa yang dia mau. Mirip apa karena mirip juga dengan Sebenarnya banyak banget karakter kayak Tirta gitu. Putri sama Tirta kalau ditelaah lagi sebenarnya sangat jauh berbeda. Kalau Tirta mungkin jauh lebih berani dari Putri. Kalau Tirta mungkin melakukan apapun yang dia ingin lakukan tanpa mikir panjang. Tapi kalau Putri mungkin harus berpikir berkali-kali. Kayak kalau di Kampus Berduri, Sanja juga jauh berbeda dari Putri. Arum di Gadis Kereta juga jauh berbeda dari Putri. Kak Putri, sorry jawab pertanyaan yang tadi boleh? Yang soal jadi sepenakut apa gitu setelah syuting? Yang awalnya takut, sekarang tambah takut, tambah nggak berani nonton film yang berbau misteri horor lagi. Tapi Mbak Happy sama sendiri kan kalau misalkan lihat dari poster aja diem aja serem ya. Nah itu tuh image kayak gitu tuh akhirnya kebawa ke diri kamu nggak sih Mbak? Ketemu netizen, ketemu masyarakat tuh kayak serem mulu banget. Itu ada nggak momen kayak gitu pada saat itu? Enggak sih, saya sebetulnya nggak menyeram-nyeramkan diri. Sumpah itu saya tuh tertekan sebetulnya. Tapi ternyata begitu ya. Sebetulnya mungkin karena kalau kita membayangkan sesuatu perempuan yang sederhana, tanpa riasan make up, otentik, identik dengan sesuatu yang klasik, sesuatu yang jauh di masa lampau. Dan orang di masa lampau suka penuh misteri kan jadinya, terus kayak terkesan horor. Tapi sebetulnya tidak begitu gitu, dia hanya seperti perempuan di desa pada umumnya, di pinggiran kota yang dia tidak memikirkan banyak tentang dirinya, dia hanya memikirkan orang-orang yang harus dia nafkahi dan harus dia hidupi gitu. Tapi ada komentar dari yang lagi kemana gitu, kok semuanya serem banget? Enggak sih, komentar lebih ke Mbak Happy kan bahagia selalu, sekarang jadi sad sama ya. Kak Putri, pengalaman yang tersulit ketika ini apa? karakter apa lagi yang pengen dicoba selain jadi cewek-cewek mandiri mungkin jadi Itu sih susah banget buat aku jawab sebenarnya gitu, karena aku akan sangat siap melayani karakter, melayani naskah seperti yang kayak dibilang. Kalau memang karakternya saat aku baca pertama kali skripnya aku jatuh cinta sama karakternya gitu. Jadi apapun karakternya, selama aku jatuh cinta dengan itu akan aku lakukan dengan yang terbaik. Kak Putri, cerita dong tadi sempat dikatakan bahwa awalnya podcaster ini tadinya laki-laki. Boleh diceritakan apakah ada sharing dari Bisa tanya sama filmmakers habis ini. Kalau detailnya aku nggak tahu, tapi kalau memang karakternya Tirta ini dulunya adalah seorang laki-laki aku tahu, tapi detailnya seperti apa mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Sutradara atau produser. Terima kasih suka laki-laki, aku suka iya. perempuan. Boleh foto dulu sama promo shout out 17 Oktober, jangan lupa. Oke. Shout out dulu.